Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di Martin WS Channel. Dalam bulan Ramadan ini kita bahas masalah perencanaan IPAL. Yang pertama harus kita lihat IPAL kita ini yang harus kita bangun ini mau menggunakan konkrit. Yang ini sedangkan video yang kita tayangkan ini menggunakan konkrit cor setempat. Dan dalam merencanakan IPAL yang harus kita perhatikan, yang pertama baku mutu yang harus kita capai. Kita mau berdasarkan baku mutu yang mana mau kita capai, permen LH68 sesuai baku mutu layak buang, atau permen KES 461 90 yang airnya standar air baku, air bersih. Jadi seandainya kita menggunakan layak buang permen LH68 tidak mencemari lingkungan, mungkin kita bisa menggunakan anaerobik. Kenapa menggunakan anaerob? Jadi nanti pas sistem aerobnya, karena di depannya udah ada anaerobik, kapasitas blowernya akan lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena di sebelumnya sudah ada pengolahan anaerobik, udah ada penurunan BOD dan TSS di depannya. Seandainya kita menggunakan aerobik, contohnya extended aeration tidak ada bak pengendap di depan, maka semuanya full aerasi dan hasil air limbahnya lebih bagus, namun timbunan lumpurnya akan lebih banyak. Seandainya kita mau menyesuaikan yang kita capai targetnya, seandainya permen KES tadi, maka kita menggunakan MBR, menggunakan membran, hasilnya akan lebih bagus. Seandainya airnya mau kita gunakan lagi untuk cooling tower. Dan material IPAL pun harus kita lihat. Kita mau cor setempat konkret atau pabrikasi. Walaupun pabrikasi harus menggunakan cor dinding-dinding pengaman di kiri kanannya agar untuk melindungi fibernya. Dan dalam merencanakan IPAL pun yang harus kita lihat ialah timbunan air limbah yang harus kita olah. Contohnya kita lihat jumlah karyawan, jumlah pengunjung di gedung itu ada berapa. Dari situ akan dapat timbunan air limbah yang akan kita olah. Jadi sesuai dengan perencanaan, debit sekian yang harus kita olah, baku mutu yang kita capai sekian, makanya kita menggunakan teknologi ini, dan materialnya akan kita pilih bahan mana gitu kan. Dan akses di lapangan juga harus kita lihat. Seandainya beli pabrikasi, apakah masuk IPAL pabrikasi ke sana? Dan selanjutnya yang harus kita perhatikan ya sumber air limbah yang harus kita olah. Sumber air limbahnya full domestik ataupun domestik tapi ada limbah dari lab. Dan ini kita lihat ada beberapa flow diagram. Ini contohnya anaerobik. Untuk pertama kita lihat ini ada bak sedimentasi pertama. Selanjutnya ada pengolahan anaerobik. Pengolahan anaerobik ini pun harus kita pilih material medianya, media lekatnya. Usahakan jangan menggunakan batu. Seandainya ada clogging, ada mampet, kita akan susah mengambil medianya. Ataupun jangan milih material media yang lebih gampang lapuk atau gampang hancur. Contohnya ada beberapa yang menggunakan arang, ada beberapa menggunakan karbon. Itu kan akan kerendam, akan cepat hancur. Gunakanlah material yang lebih susah, lebih awet, lebih susah hancur atau awet di dalam air, contohnya bahan plastik. Karena di plastik itu nanti akan ada biomasa, biofilm yang akan terbentuk, akan menempel di situ. Dan pilih yang rongganya jangan terlalu kecil, dan juga yang luas permukaannya usahakan yang lebih besar, dan materialnya akan lebih kasar biar tidak licin. Dan bakteri itu akan menempel, biomasa nanti akan di luas permukaan medianya. Mungkin yang luas sekarang bahannya kalnes, ataupun ada juga yang lumayan cukup luas menengah lah, itu ada mungkin honeycomb. Dan dalam sistem full aerobik ini kita mungkin bahas extended aeration. Di sini extended aeration berawal dari equalizing. Dari equalizing airnya dipompakan ke aerobik. Dari bak aerobik langsung biomasa yang terbentuk akan diendapkan di bak pengendap. Dan di sini ada ruang lumpur. Dari lumpur yang ada di bak pengendap akan dipindahkan ke bak lumpur slot tank atau slot holding tank. Jadi penyedotan lumpurnya ada di slot holding tank. Begitupun selanjutnya ada juga return slot akan dibalikan ke bak aerobik. Selanjutnya airnya akan masuk ke saluran, sebelumnya ada klorinator, pembubahan zat klorin, dan mungkin
menggunakan ozon. Jadi ozon itu sebagai desinfektan, bukan sebagai pengolahan awal. Nah, ini juga ada flow diagram pengolahan dengan sistem extended aeration. Ini mungkin lebih lengkapnya lagi. Di sini kita lihat sumber air limbah yang berasal dari dapur dan dari kamar mandi, semua airnya akan masuk ke equalizing. Di equalizing bak pertama ini ada pengadukan. Guna pengadukan ini biar tidak ada pengendapan di bak equalizing. Jadi semua lumpur, semua air limbah akan dipompakan ke proses di unit aerasi. Dan biomasa yang terbentuk di unit aerasi akan diendapkan di unit sedimentasi. Dan di sini sedimentasi akan ada auritan selat lagi, dia dibalikan ke unit equalizing, dan juga berdasarkan umur lumpur yang mati akan ditampung di slat holding tank. Dan begitu karena di sini juga ada menggunakan filter karbon aktif dan pasir aktif. Jadi hasil atau dari sisa lumpur yang menempel di media, maka dengan itu ada proses backwash dan lumpurnya akan ditampung di slat holding tank. Dan di sini juga ada pembubuhan zat klorin menggunakan klorin cairan dengan menggunakan dosing pump, bisa juga menggunakan ozon. Jadi ozon tadi bukan sebagai unit pengolahan, tapi dia sebagai desinfektan untuk membunuh bakteri E. coli. Selanjutnya air limbah akan masuk tahap proses melalui flow meter, dibuang ke badan air. Selanjutnya kita lihat video maintenance IPAL. Nah, di sini ada flow diagram yang setiap unit pengolahan penuh dengan lumpur. Kenapa semua unit pengolahan penuh dengan lumpur? Karena tidak rutin secara berkala penyedotan lumpur. Makanya semua unit lumpur akan pindah ke bak yang selanjutnya sampai bak yang terakhir. Kalau kita sudah menemukan masalah seperti ini, makanya blowernya sudah tidak usah kita operasikan lagi, tapi kita sedot lumpur semua. Yang seharusnya mungkin rutin 8 bulan atau setahun sekali, tapi dengan tidak menyedot lumpur, akhirnya kita akan sedot di setiap chamber atau di setiap unit. Yang seharusnya yang sedot lumpur hanya di bak pengendap pertama atau sedimentasi pertama dan sedimentasi kedua, tapi dengan mengalami masalah ini akan sedot lumpur di semua unit. Dan kita cek juga di unit aerobiknya, di pushernya apakah masih bisa kita gunakan lagi. Kalau tidak bisa gunakan lagi, akan kita ganti dengan diffuser yang baru. Begitupun dengan blower, mungkin tadi karena blower hanya bekerja tapi tidak mengeluarkan udara, jadi headnya atau kondisi blowernya udah mulai rusak, maka kita ganti dengan blower yang baru. Dan jangan lupa penyedotan lumpur secara berkala kita usahakan menggunakan perusahaan daerah dalam penyedotan lumpur. Dan selanjutnya kita cek juga klorinasinya, apakah masih bisa kita gunakan lagi agar baku mutu tercapai masalah E. coli-nya. Oke saudara, sebelum kita akhiri perencanaan IPAL kita di sore ini, mungkin di sini juga saya masukkan beberapa gambar IPAL dengan sistem fabrikasi. Saat ini kita memilih teknologi sistem fabrikasi, bahan fabrikasi, material fabrikasi, kita pilih akses. Karena di sini akan susah kalau aksesnya kecil. Jadi kalau seandainya aksesnya kecil, usahakan kita menggunakan dengan cor atau konkrit. Bisa di dalamnya kita lapisin lagi coating dengan lapis fiber, akan lebih kuat lagi. Oke, demikian sharing-sharing kita dalam perencanaan IPAL domestik. Mungkin nanti di lain waktu atau lain kesempatan bisa kita bahas lagi masalah kejaringan atau masalah IPAL lebih detail lagi, mungkin masalah teknologi lagi. Mungkin dalam teknologi IPAL ini begitu banyak sistem yang harus kita pilih, yang tepat harus kita pilih yang apa saja. Mungkin nanti akan lebih detail lagi untuk di video selanjutnya. Namun di video ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, 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 work. We can work from home. We can work from home. We can work from home. Yeah. We can work from home.